Selamat datang kembali di podcast Biar Lega, podcast yang bersama gue Gilang Baskara yang isinya hanya mengeluarkan unek-unek dan isi kepala gue sendiri yang belum bisa gue keluarkan di medium lain. Biar lega. Podcast ini tayang setiap hari Kamis, tapi seringnya tayang Jumat karena saya suka telat. Belum dari kemarin tuh udah mau bikin. Sekarang tuh gue selalu dilemanya rekam dari hari Selasa. Kalau misalnya Selasa kosong gitu, Selasa santai bikin hari Selasa, jadi ntar Kamis tinggal tayangin gitu. Tapi suka mikir ntar kalau Selasa kurang update nih, nggak terlalu mepet Kamis, ntar keburu misalnya Rabu ada sesuatu yang menarik, so, akhirnya nggak jadi. Rabunya nggak bisa, nggak bisa, akhirnya nggak diupload juga dan nggak direkam juga. Tapi sekarang gue merekam di hari Jumat ini, jadi sudah pasti telat. Gue mau buka apa ya? Gue lagi pengen membaca statistik podcast Biar Lega. Statistiknya tapi dari Anchor ya. Jadi bukan dari Spotify, jadi statistik dari semua. Statistik dari semua platform, jadi dari Google Podcast, dari Apple, dari Spotify, dari apapun lah tempat podcast ini didengarkan. Jarang-jarang gue liat ini nih. Nomor 1-nya masih yang sama Uus, episode 6. Nomor 2-nya episode 1 yang stand up comedy. Episode nomor 3 tertinggi yang sama Hipji yang episode 2. Nah itu tuh episode tertinggi podcast Biar Lega. Nggak penting ya biarin lah, dari episode 1 juga nggak penting isinya. Pendengar 94% dari Indonesia tentu saja. Itu belakangan deh, negara deh, ini aja dulu. Spotify 93%, wah mantap. Sisanya Apple Podcast 3%, terus yang lain. Device-nya iPhone, wah kebanyakan pakai iPhone, 52% iPhone, 25% Android. Terus ada yang 11% dari web, wah rajin juga dengerinnya dari web. Sisanya yang lain. Androidnya tapi nggak didetailin lagi sih, berapa persen Samsung, berapa persen Meizu, berapa persen Luna, berapa persen Mito, nggak ada lagi. Geographic location-nya Indonesia 94%, South Korea 1%. Bro, yang di South Korea gak pernah ada yang email dari South Korea nih. Di South Koreanya 56% dari Seoul, 14% dari Gyeonggi-do, ada yang dari Incheon, ada yang dari Gwangju, ada yang dari North Chungcheong, ada dari Busan. Wah, ini jangan-jangan orang kepencet kali ya. Orang Korea mencet nih, bahasa apa ini? Tapi didengar. Peringkat ketiga negara ada dari United States. Gokil. United States nomor 1-nya 41% dari New York, 32% California, 6% Florida. Wah, tempatnya Barbie Kumalasari nih. Aduh anjing, gue tahu lagi. Terus dong, kenapa sih orang-orang kayak Barbie Kumalasari itu keseringan ada di TV, tau nggak? Ya Allah, kenapa sih mesti yang mesti rame diomongin? Kenapa sih kita mesti selalu bisa suka ngomongin yang aneh-aneh gitu ya? Yang terkenal tuh Cinta Luna, ya Allah, orang-orang kayak gitu dikasih panggung terus. Barbie Kumalasari dikasih panggung terus gue ngomongin mereka lagi, jadi mereka dapat panggung lagi di sini. Pusing gue ngeliatnya. Yang rame tuh yang mbak-mbak main keyboard ngebut tangannya tuh, yang sekarang lagi mau collab sama Dipa Barus, yang gitu-gitu aja lah, yang bagus-bagus lah, daripada itu. Florida jadi ingat gue kan. Kenapa gue mesti tahu? Georgia, Oklahoma, Maryland, Texas, Arizona, Ohio gozaimasu. Lanjut dari negara keempatnya dari Qatar. Dari kotanya Baladiyat Doha. Orang di Qatar denger gue ngapain ya?
Mah, ada dari Republic of Korea, berarti Korea Utara dong. Enggak ada yang sama, Seoul juga. Kenapa ada tadi South Korea, ada Republik Korea. Itu negara keberapa tadi? 5. Selanjutnya Netherlands. Dari North Holland, South Holland. Itulah pokoknya. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan, yang dengerin di sini. Nggak tahu apa yang kalian cari ya. Gue juga ngomongin nggak jelas, suka telat, aneh lah. Minggu lalu gue tampil di Idea Fest tanggal 4, seru banget sih. Ada yang datang nggak ke Idea Fest kemarin? Keren. Lokasinya juga asik gitu, kayak satu ruangan terus banyak pintu-pintu, isinya semuanya komedi dalam bentuk apapun. Ada yang talk show, ada yang stand up, ada yang silence komedi yang pakai headphone stand upnya. Terus apa lagi ya? Ada yang talk show udah ya, ada yang orang bisa cerita juga. Nah, gue dapet yang di panggung besar tuh, rame banget, asik banget penontonnya, asli dah. Penontonnya enak banget kemarin. Terus kemarin gue juga bisa nonton Sri Mulat, respect man. Ada Mas Tarsan, Mas Tesi, Mas Polo, sama Mas Kadir. Terus gue nonton langsung Sri Mulat di panggung. Walaupun mereka kayaknya agak kagok karena di waktu sih. Kayaknya biasa mereka main lepas kan, ini di waktu cuma berapa ya? 15 menit kali. 15 atau 20 menit gitu. Jadi mereka kayak lagi cerita enak, terus itu waktunya terus. Kocak sih, legend men. Dan mereka menurut gue, walaupun ceritanya sih cerita klasik Sri Mulat sih, ya enggak. Yang pertama kan masuk ruang tamu, yang jadi pembantunya tuh Mas Polo sendiri monolog, datang Tesi itu anaknya banjikannya, ceritanya anak ceweknya majikan. Tesi datang, terus habis Tesi datang, Tarsan jadi bapaknya. Terus datang tamu orang Madura seperti biasa, Kadir dengan baju garis merah putih. Pokoknya harus kelihatan orang Madura adalah pakai baju merah putih garis-garis. Terus anaknya Kadir mau jodohin anaknya ke anaknya Tarsan, karena anaknya Tarsan dibilang cantik banget. Tapi yang jadi anaknya Kadir Joshua. Terus habis itu ternyata pas lihat anaknya Tesi jadi gak suka. Gitulah klasik ceritanya sebenarnya. Skenarionya biasa aja, klasik. Maksudnya khas Sri Mulat banget lah. Cuma ininya, mereka yang gue salut adalah tetap menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu, nggak plek-plek kayak zaman dulu, terus jadi jokesnya jadi nggak up to date lagi. Tapi mereka tetap memudahkan cara bercandanya, cara ngejokesnya gitu kayak. Dan mereka kayaknya udah mengamini, mereka udah berdamai dengan keadaan mereka masing-masing, dengan keadaan Sri Mulat gitu. Kayak bilang kan Mbak Nunungnya kan lagi ditangkap, dibilang Mbak Nunung lagi S1, terus ngejekin Polo pernah ditangkap 2 kali, ngejekin Tesi nggak berani ke restoran Jepang karena ada sabu-sabu di restoran Jepang. Ya Allah, kocak banget. Terus habis itu Mas Tarsannya masih main yang tongkatnya hilang gitu, jadi dia kan jadi bawa bapak pakai tongkat, terus tongkatnya hilang. Lu tongkat saya mana? Terus dicari, oh tadi ada di mana Pak? Ini tongkatnya ada di sini, dipegang lagi pada tongkatnya, begitulah. Terus mereka bilang, oh masih kena ya jokes gini ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Sri Mulat, the best. Terus kemarin gue ke, oh iya dong, Synchronize Fest. Ada yang datang juga ke Synchronize Fest? Cewek sekali, ini tahun gue kedua datang ke Synchronize Fest setelah yang tahun lalu. Tapi tahun ini gak full 3 hari karena hari pertamanya Idea Fest kan, terus sampai malam, terus kayak mau kesana, pengen langsung ke Synchronize sih, cuma gue pas lagi bawa mobil dan hari itu genap, sementara mobil gue ganjil, jadi bingung jalan ke sana. Jadi ya udahlah, akhirnya dia Idea Fest aja sampai jam 9-an, jadi nggak ke Synchronize. Jadi gue melewatkan hari pertama tuh, yang gue lewatkan paling Jamrut sih. Didi Kempot gue nggak tahu lagu-lagunya kecuali Stasiun Balapan, jadi Jamrut. Tapi Jamrut gue udah dapet tahun lalu, jadi ya udahlah, it's okay. Yang hari keduanya tuh yang gokil tuh ada Krisya Live itu tuh, merinding bro,
Jadi Krisya Live itu Krisya Live by Erwin Gutawa Orkestra nama performance-nya gitu. Jadi di panggung musiknya live Erwin Gutawa, semua musiknya live banyak itu, nggak full orkestra sih, cuma lengkap lah alat musiknya lah, ada brass section, ada biola segala macam. Terus Krisya-nya muncul, suara Krisya asli dan muncul di layar, Krisya-nya lagi konser juga gitu. Tapi musiknya live, keren banget, merinding, apalagi lagunya yang paling keren, kemana langkahmu pergi, the best. Terus udah gitu karena itu cuplikan Krisya konser juga, jadi kadang ada yang interaksi kayak, mana suaranya penonton, mana ininya ini, merinding. Asli merinding banget sih. Dan itu cuplikan konsernya pas yang emang Erwin Gutawa juga yang lagi ngiringin aslinya gitu. Jadi makanya kayaknya dia tahu aransemennya. Keren. Terus ada surprise guestnya kan, ada Iwan Fals. Iwan Fals tuh nggak ada di rundown, tapi muncul Iwan Fals sebelum Om Leo berkaraoke. Terus Iwan Fals lagunya ada beberapa yang gue nggak tahu sih. Paling yang paling terkenalnya banget yang dimainin Pesawat Tempur, Wakil Rakyat, terus ada yang terdalam ya, Rasa Sesal di Dalam Hati Hilang Tahu Mau Pergi, di Dasar Hati itu apa ya, yang terdalam kan judulnya, bukan ya, itulah gue lupa judulnya apaan itu. Terus dia mainin Pesawat Tempur. Gue sekarang tahu kalau lagu Pesawat Tempur itu adalah pesawat tempur yang dimaksud adalah X-Wing fighternya Star Wars. Karena di grafis belakangnya tuh saat mereka tampil gambar pesawat Star Wars itu, jadi maksudnya pesawat tempur di lagu Iwan Fals adalah X-Wing fighter ya. Terus terakhirnya kan kayak terakhirnya agak aneh sih, penonton juga pada bengong sih. Gue nggak tahu ada yang ngerti apa enggak ya selain Iwan Fals dan para bandnya. Tentang kebakaran hutan, grafisnya gambar kebakaran hutan, terus merah-merah gitu, terus musiknya tuh kayak sesi jazz yang lagi asik sendiri, kayak per alat musik asik sendiri tapi kayak nggak nyambung gitu. Drumnya tuh yang rusuh lah. Terus Iwan Falsnya tuh kayak nyanyi tapi kayak puisi, tapi nyanyi jadi nggak jelas, kayak nggak nyambung pokoknya semua dah. Kayaknya briefingnya pokoknya lu main sendiri-sendiri, gitar kemana, bass kemana, drum kemana, nggak nyambung pokoknya semuanya ya. Terus kayak dan itu lama lumayan 5 menit lebih kali. Penonton bengong semua, diem kayak apa nih maksudnya ya. Tapi mungkin disitulah sisi senimannya kali ya, atau disitulah ya namanya juga Iwan Fals bro, legend bro, terserah dia kali ya mau main gimana juga. Pas sudah selesai, udah kan mereka udah ke depan semua, sujud ke penonton, hormat ke penonton. Terus semua penonton kan pengen bento kan, bento. Mereka kayak ketawa-tawa gitu di panggung. Mereka udah dada-dada gitu kan, kayak bento. Terus semua pada terus ngomong kan, udah ditungguin nih sama band setelah ini gitu, jangan nggak bisa tampil lagi, nggak bisa nambahin lagu lagi. Mereka bilang buru-buru band setelahnya mau tampil, tapi mereka tetap di panggung, gimana ya? Bingung saya tuh, dan penonton bingung. Bento. Akhirnya mereka nyuruh nyanyiin, udah nyanyiin aja. Akhirnya penonton semua nyanyi tuh, namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Sampai dua kali ref lah. Sampai 2 bagian terus yang hobiku banyak. Terus aksi tipu-tipu, lobinan upeti, sampai itu selesai aja. Jadi penonton nyanyiin buat Iwan Fals. Jadi hari kemarin itu bisa gue masukkan ke daftar membanggakan dalam hidup gue adalah karena gue bernyanyi bento untuk Iwan Falsnya langsung. Gokil gak? Gue hanya sebagai penonton, salah satu dari ratusan penonton malam itu, menyanyikan bento untuk Iwan Fals. Iwan Falsnya gak nyanyi sama bandnya, joget-joget aja. Jadi di hidup gue pernah menyanyikan bento untuk Iwan Fals.
luar biasa. Terima kasih banyak Synchronize. Aduh. Terus setelah Om Leo berkaraoke kan tulisannya kalau di rundown tuh ada Wali, Andika Kangen Band, sama Ian Kasela Raja. Ternyata gue nggak nonton dari awal sih karena gue dari mana ya? Gue nggak nonton dari awal karena gue dari Efek Rumah Kaca kalau nggak salah. Jadi ada semua tuh full katanya. Jadi gue kebagian pas Andika Kangen Band. Jadi Andika Kangen Band datang sama Dodi. Sebelumnya kata temen gue ada Smash datang berempat beneran. Ian Kasela full band Raja. Terus habis Andika Kangen Band tuh Setia Band. Kalau yang nggak tahu Setia Band itu ST12. Kalau ada yang nggak tahu ST12 itu yang vokalisnya Charlie Van Houten yang rambutnya lepek. Kalau masih nggak ngerti juga itu yang suka pakai jaket rolling, ROLLINK rolling. Itu tuh Setia Band. Mainnya full band juga bertiga tuh. Setia Band gokil. Udah gitu ada yang kita harus prolog lagunya tuh. Si Bang Charlie, kita harus semangat untuk persatuan Indonesia. Lagu berikut ini saya harap akan menjadi spirit Indonesia. Tepuk tangan. Pas keluar lagunya lagu Nika Ardila yang malam-malam aku sendiri. Sedih. Terus spirit Indonesianya gimana? Disuruh semangat, tiba-tiba lagunya sedih. Bingung saya, Bang Charlie. Terakhirnya Wali, gokil. Wali juga full band anak pesantren tampil di Synchronize Fest, mantap sekali. Dan kayaknya Andika dan Setia Band dan si Charlie tuh kayak merasa keren banget gitu tampil di Synchronize gitu mereka. Dan semua anak Jakarta ini yang pada keren-keren, yang pada mabuk, yang pada punya duit banyak, yang pada datang dengan mobil keren, semua nyanyi lagu mereka. Aduh, mungkin dulu mereka salah satunya ada yang bilang mereka sampah, mereka jelek, lagu-lagunya jelek, tapi buktinya semua nyanyi dan hafal. Dari Wali, dari Raja, dari Andika Kangen Band, lagu-lagu Kangen Band semuanya hafal ya. Kayak waktu tahun lalu tuh pertama kali ada NDX kan di panggung kecil ya. Merinding gue liatnya, anjing nih orang-orang di Jakarta ini, orang-orang keren ini semuanya nyanyi lagu bahasa Jawa. Kemarin Synchronize 2 hari yang Jumat Sabtu headlinernya kan lagu Jawa. Pertama Didi Kempot, kedua NDX AK, gokil emang. Sebenarnya tuh semua apal. Sosok munafik nggak suka lagu Melayu gitu-gitu. Apal juga semuanya. Ya ampun. Terus yang seru lagi gue nonton apa? Tapi paling seru menurut gue kemarin yang gue tonton Project Pop. Project Pop keren banget sih. Maksudnya ya yang lain juga keren tentu saja, tapi seru gitu. Aksi panggungnya seru, lagu-lagunya seru Project Pop. Dan mereka tuh kan udah tua-tua banget ya Project Pop ya. Masih joget-joget, masih sungguh energik luar biasa sekali. Kakak-kakak alma mater beberapa dari Unpar juga kan. Yosi, siapa aja namanya, Tika, Gugum, Kang Ujo, satu lagi siapa? Odi. Gue inget banget tuh waktu ospek di Unpar, HI Unpar, bintang tamunya salah satunya ada Ujo apa ya? Bintang tamunya waktu itu lagi ada Project Popnya ada siapa ya? Gue lupa. Ujo sama Yosi kalau nggak salah ya. Terus gue waktu itu ke depan tuh, gue kenapa ke depan ya? Dulu gue awal entah kenapa ya, gue waktu lulus SMA ke kuliah, selain gue menggondrongkan rambut, gue tuh juga manjangin kumis. Aneh banget gue. Kalau gue pikir-pikir ngapain gue manjangin kumis ya? Jadi kumis doang tapi jenggotnya enggak. Jadi kayak orang tua gue. Gue inget banget sama Ujo dibilang ini mahasiswa, saya kirain dosen karena tua mukanya. Saya selalu ingat betapa bangganya saya saat itu. Terus kemarinnya di IDFS ketemu Yosi juga di IDFS. Besoknya nonton mereka tampil. Keren sekali. Respect Project Pop. Keren, penuh banget panggungnya Project Pop tuh. Oh, gue juga nonton Yura. Ini kayaknya gue ke berapa kali nonton Yura live ya? Kayaknya baru 2 kali sih. Yura keren banget sih, gue suka bener sama Yura dari dulu tuh, suaranya bagus bener. Dan nyanyinya tuh effortless gitu. Kayak nyanyi santai tapi suaranya tuh bagus banget yang keluar gitu.
Dan gue gak tahu kenapa Yura kayaknya gak seterkenal Raisa dan Isyana ya. Padahal mereka kayaknya munculnya cukup bareng gitu. Tapi coba lu lihat dari follower Instagram mereka bertiga, lihat betapa jomplangnya jauhnya. Lagu menurut gue sama kok tiga-tiganya gitu, gak ada yang lebih bagus. Maksudnya gak ada yang satu bagus banget gitu, Raisa lagunya atau apa gitu. Yura juga lagunya bagus-bagus, Isyana bagus, sama lah lagunya menurut gue bagus-bagusnya. Terus karir juga mulainya agak bareng mereka bertiga. Kenapa jauh banget ya kalau dari follower gitu-gitu ya? Apakah orang Indonesia terlalu jahat yang gitu-gitu harus cantik dan putih? Apakah karena Yura tidak putih? Aduh, gue emang sering sujon sama negeri ini, maafkan aku ya Indonesia. Tapi ya begitulah. Kenapa bisa sangat jauh ya gitu. Kalau deket-deketan jumlah followernya gitu masih mepet-mepet ya, masih masuk akal. Tapi ini jauh sekali bedanya. Terus akhirnya gue nonton Efek Rumah Kaca live dan lengkap, karena tahun lalu disinkronize. Gue udah nungguin, ternyata Mas Holilnya tidak ada kan, karena beliau sedang di Amerika. Kemarin ada lengkap. Lumayan lah gue nonton setengah pertunjukannya Efek Rumah Kaca, karena gue abis itu lanjut ke Om Leo berkaraoke. Dan emang keren sih mereka ya. Gimana ya bisa bikin lagu kayak gitu ya. Dan salah satu lagu favorit gue dibawain sebelum gue cabut pindah panggung, yaitu adalah Putih. Deng deng deng, tadadek. Wah, saat intro yang masuk merinding banget. Lagu Putih tuh, gue baru pertama kali nonton lagu itu live. Sebelumnya salah satu lagu yang gue seneng di album yang Sinestesia tuh lagu Putih tuh. Jika ada yang belum dengar, silahkan dicari Putih. Kalau mau yang keren menurut gue di YouTube tuh yang dibuka musiknya Bukalapak tuh ada yang nyanyi Putih. Jadi lagu Putih itu perspektifnya orang mati saat terbaring di rumah. Ada suara ambulan bersaut-sautan, ada suara tahlilan di ruang tengah. Terus jadi intinya perspektifnya nih yang nyanyi nih, si lagu ini nih yang nyanyi udah mati gitu. Takdirku menjerang, membuka jalan menuju Tuhan. Terus di rumah lagi ada tahlilan, dia denger nangis-nangis, dia ikut nangis. Gue ngomongin lagunya aja merinding loh. Tapi emang merinding sih lagunya. Kalau dengerin di mobil gitu lagi nyetir, kayak anjing nih, setiap lagu ini muncul merinding gue. Pernah lagi gue lagi denger lagu itu pas di Spotify gue lagi muterin lagu itu, lagi masuk komplek gitu gue, pas lagi ada yang meninggal bendera kuning gitu, ada tenda, ya ampun pas bener. Kata-kata yang paling gue seneng dari lagu itu adalah akhirnya aku usai juga, sama akhirnya aku lengkap sudah. Itu kayak kayak gimana ya, kayak ini kita hidup nih, udah kita ngelakuin apapun, kita udah bikin ini, bikin itu, ibadah ini, ibadah itu, udah ngelakuin ini, tapi ini nggak lengkap gitu kalau kita belum mati. Kayak ya udah, ini masih hidup ya, masih gini-gini aja gitu. Terus mati, akhirnya aku lengkap sudah. Merinding bang. Terus gue udah dengerin lagu itu kan lumayan ya, maksudnya sampai akhirnya gue menemukan mereka tampil di Bukalapak ini, di Buka Musik yang ada di YouTube. Sebelumnya gue udah denger lagu itu duluan kan di Spotify gitu, denger ya udah gitu, lagu itu emang keren, liriknya keren, terus udah. Tapi gue baru menyadari setelah nonton yang dibuka musik, kalau ternyata ada kata-kata la ilaha illallahnya pas la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada la ilaha illallahnya pas di, entah kenapa emang gue yang kurang peka atau gimana, pas di Spotify gitu nggak tahu gue kalau ada kata-kata la ilaha illallah ya. Pas di buka musik ini baru ngerasa, oh itu ada liriknya, ada la ilaha illallah. Luar biasa.
Luar biasa Mas Holil dan teman-teman. Gue gak tahu namanya yang lain. Atas lagu-lagunya akhirnya gue bisa melihat beliau-beliau ini, kalian-kalian ini live. Keren bener ya. Efek Rumah Kaca tuh kayak orang-orangnya gak kayak anak band ya. Biasa-biasa gayanya yang kayak kan udah tua-tua kali ya. Tapi ada juga yang tua-tua kan tetap kelihatannya wah rockstar lah. Ini kayaknya biasa aja gitu orang-orangnya. Tapi liriknya gila sih. Terus gue pikirin gak sih kalau kita habis mati itu ngapain ya gak? Ya kalau di Islam kan kasih tahu ntar di yaumul hisab, dihitung amal baik buruknya, lalu dimasukin ke mana, ke neraka apa ke surga, dan di situ kita hidup abadi. Terus nggak tahu ya, karena gue belum pernah mati tentu saja, gue suka bayangin terus kalau kita hidup di sana terus ngapain ya gitu. Kalau sekarang nih hidup nih, lu ngerasa lu hidup terus kayak lu tahu nih, ya udah ntar gue jalanin ini, gue misalnya kerja, gue ngapain, gue mungkin menikah, mungkin punya anak, punya temen, lu patah hati, lu disakitin, lu dapat kebahagiaan, dapat kesedihan gitu, udah ntar lu tua, makin tua lu mungkin makin sakit-sakitan, terus udah ujungnya lu meninggal gitu, jelas. Tapi nanti yang di kehidupan sebelumnya menurut ajaran, lu hidup lagi dan di situ hidup lu selamanya. Itu yang gue masih nggak kebayang sih, rahasia alam semesta ini gitu. Lu hidup selamanya tuh gimana rasanya gitu. Ya mungkin lu disiksa di neraka, ya katanya kalau lu disiksa ya lu nggak bisa mati, yang bikin sakit adalah lu disiksa tuh nggak bisa mati gitu. Tapi lu habis itu hidup terus, hidup aja, hidup. Lu ngerasa nggak ya? Kita nanti setelah kematian tuh kita merasa hidup seperti kita merasa hidup sekarang nggak ya? Ngerasa nih, ini gue ada nih gitu. Ini gue sebagai Gilang ada nih, tapi gue hidup terus gitu, nggak mati-mati. Gimana ya bentuknya ya kematian tuh? Ini hal paling misteri. Seperti yang udah gue bahas di episode minggu lalu, ini hal yang paling pasti. Yang paling pasti di dunia ini gak ada apapun kecuali kematian. Sisanya gak ada yang pasti. Apapun di bumi ini lo sebut gak ada yang pasti menurut gue. Tapi setelah mati itu ngapain kita gitu? Apa yang kita lakukan? Dan yang gue takutkan salah satunya, gue kayaknya kalau mati yang lebih menakutkan tuh bukan buat kitanya kali ya, bukan. Ya kalau kita mati ya oke. Tapi orang yang ditinggal gimana ya, kasihan banget yang kita tinggal ya. Orang-orang yang kita tinggal gitu. Anjing gue serem banget ya bahas mati ya. Serem gak sih? Yang gue takutin juga adalah kalau ntar keburu mati atau keburu kiamat datang gitu dan seluruh bumi hancur. Yang gue pikirkan adalah apakah semua rahasia-rahasia di dunia ini akan kebuka sebelum hari akhir gitu. Iya gak sih? Kayak kebuka gak sih? Apakah CIA dibalik PKI, pembantaian PKI dulu, apakah Super Semar tuh gimana, ada gak sih? Terus apakah kebuka cara bikin Borobudur yang sebenarnya tuh gimana sih gitu. Terus bola-bola bundar batu yang di mana tuh, di Costa Rica ya apa di mana tuh gimana sih sebenarnya? Pembunuhan JFK tuh gimana sih yang bener gitu. Kasus 98 tuh gimana sih yang bener? Mahasiswa-mahasiswa yang sampai sekarang gak pulang ditungguin orang tuanya di aksi Kamisan tuh pada kemana sih gitu. Tolong dong, segitiga Bermuda tuh apa sih isinya? Laut yang paling dalam tuh apa sih isinya? Kita bisa gak sih tinggal di Mars? Alien tuh ada gak sih sebenarnya? Makhluk lain tuh ada gak sih sebenarnya gitu? Time travel tuh mungkin gak sih? Dinosaurus tuh gimana sih dulu tuh, ada gak sih? Penasaran gak sih lu? Gue sih penasaran banget loh. Hal-hal kayak gitu akan terbuka gak ya semua sebelum akhirat gitu. Jadi sebelum bumi ini berakhir, kayak ada ini nih. Jadi semua nih misteri-misteri konspirasi bumi akan dikeluarkan dulu sebelum kalian mati biar tidak penasaran gitu. Penasaran asli gue. Lu gue waktu masih zamannya main Kaskus tuh gue sering buka tuh. Namanya OO parts kalau gak salah ya. Out of places. Out of place artefak kalau gak salah. Jadi artefak-artefak yang ada dari zaman dulu tapi
Gimana caranya nih bisa ada gitu. Salah satu contohnya kayak yang piramid di Machu Picchu. Machu Picchu piramid ya? Itulah pokoknya piramida. Kalau piramid kalau nggak salah sekarang udah ketahuan cara bikinnya kan, yang pakai air gitu ke atas. Pokoknya Stonehenge. Terus yang patung-patung di Easter Island yang gitu-gitulah. Ini gimana sih cara bikinnya zaman dulu gitu? Apa Borobudur? Lu gue suka baca-bacain tuh karena gue seneng banget tuh teori-teorinya. Cara bikinnya kenapa nih bisa ini. Terus apakah kenapa kalau nggak salah di kebudayaan Jepang zaman dulu dewanya itu bentuknya kayak astronot gitu, digambarkan di relief-reliefnya itu bentuknya kayak astronot. Terus di relief piramid ada yang bentuknya kayak baterai, ada yang bentuknya kayak helikopter gitu, kayak ini apa sih sebenarnya gitu. Jadi ada yang bilang karena bentuknya kayak astronot, jadi ada yang bilang tuh sebenarnya alien itu yang dilihat kita sekarang, yang dilihat orang zaman dulu adalah manusia di masa depan entah beribu tahun yang akan datang atau beratus tahun yang akan datang sudah menemukan cara time travel. Tapi saat balik ke masa sekarang, gua nih ngeliatnya kayak itu siapa tuh? Kita merasa itu alien. Padahal itu manusia juga. Itu salah satu teori alien tuh. Setahu gue. Jadi alien itu adalah manusia juga tapi dari masa datang gitu. Makanya kenapa ada yang menganggap dewa bentuknya kayak astronot. Itu padahal manusia juga gitu sebenarnya. Tapi ya bentuknya gitu. Jadi dianggapnya dewa kayak gitu. Ada yang teori juga kalau astronot, kalau alien tuh nggak selalu datang dari luar angkasa. Ada alien yang datang dari perut bumi. Wah anjing seru banget. Seru lah kalau baca-baca teori konspirasi gitu tuh, seneng gue. Tapi udah lama juga sih. Dulu pokoknya semenjak Kaskus dah, pas masih ada Kaskus. Tuh gue rajin-rajinnya tuh bacain gitu-gituan tuh. Penasaran sih. Intinya hidup misteri sih. Kehidupan ini semuanya misteri sih. Kenapa kita dilahirin coba? Ngapain dilahirin ujungnya mati juga. Terus gue bingung gak sih lo, kita hidup nih untuk apa tujuannya? Kalau emang kita manusia tuh punya misi yang lebih besar di bumi ini, kenapa kita hidup hanya untuk bayar dari satu tagihan ke tagihan lain, dari satu tagihan ke tagihan lain? Ya gak sih, kayak buat apaan gitu? Ada orang yang sampai bunuh orang lain, ada orang yang sampai ngelakuin segala cara untuk kaya raya, ada orang yang sampai nyakitin banyak orang untuk dia bisa kaya raya banget, untuk dia bisa dapat kekuasaan, untuk dia bisa dapat kemakmuran di hidup ini. Tapi nggak akan hidup abadi juga, men. Lu akan mati juga ujungnya. Buat apa ya? Buat apa lu segitunya di hidup ini tapi lu nyakitin orang, itu ujungnya mati kok semua kok. Kenapa kayak ngoyo banget? Gue harus dapetin ini, gue harus jadi orang paling kaya sedunia. Gue yakin yang orang-orang sekarang di urutan paling kaya sedunia gitu, kayak yang punya Amazon, yang punya Bill Gates gitu, Warren Buffett, kayak mereka mungkin awalnya nggak pengen, tujuannya bukan bikin kaya banget gitu, karena suka ngelakuinnya apa, akhirnya bonusnya ya jadi orang kaya. Tapi ada orang yang emang tujuannya emang pengen kaya gitu dengan cara-cara yang aneh gitu. Aneh tau, hidup aneh banget ya. Suka mikirin gitu gak sih? Gue orang suka mikirin lo kayak ngapain ya, buat apa lagi gitu ya, kayak ketemu orang baru terus kayak apa, ngobrol terus ujungnya nggak tahu kemana nih, bakal kemana orang ini, kita juga ujungnya hidup bakal kemana gitu, kayak ini kemana lagi ya. Kenapa kita mesti bagian dari salah satu yang jiwa yang ditiupkan arwahnya ke bayi dan jadi kita gitu? Kenapa mesti kita jadi salah satu yang lahir gitu di bumi ini dan harus menanggung dibully waktu SD, mungkin harus menanggung patah hati berkali-kali, harus menanggung tagihan, mungkin ada yang harus menanggung orang tuanya, menanggung keluarganya, mungkin ada yang harus hidup dengan, mungkin ada yang gak ada kakinya, kan ada orang yang lahir kayak gitu, ada yang gak ada tangannya.
Sementara kita nggak pernah minta untuk hidup, nggak pernah minta untuk dilahirin, kecuali lu minta gitu di alam sana, lu sadar gitu kayak Tuhan aku dong yang ditiup arwahnya sekarang, oke, terus lu dapet ini, terus lu dapet konsekuensinya. Ternyata lu lahir dari keluarga yang susah, terus lu dibully sama tetangga, disusahin sama keluarga besar, kayak ya Tuhan kenapa aku dilahirin gini, ya kan lu yang minta lahir. Tapi kita kan tidak pernah minta semuanya, tapi kita harus menanggung hidup. Gimana? Pusing nggak? Pikirin gitu. Silahkan sekarang masing-masing pikirkan hidup kalian gitu. Mau ngapain? Ntar gua ambil minum dulu. Mau aja lagi nungguin orang ambil minum. Gak gua pause. Gue mau baca ini ya, baca email. Banyak loh emailnya, ya Allah, 33 email, astaga. Tapi kayaknya ini kan harusnya tayang tanggal 10 ya. Harusnya kan hari Kamis tanggal 10. Berarti gue bacain emailnya yang email yang datang tanggal 9 dan 10 kali ya, nggak usah dibacain ya. Apa gimana ya? Ya udah bacain aja biar gak kepanjangan nih ininya, apa namanya? Podcastnya. Pokoknya gue liat deh ya kalau udah sejam gue udahan ya. Emailnya banyak bro. Ya, kembali lagi di saatnya kita membacakan email ya dari para pembaca. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast Biar Lega dan sudah mengirimkan email. Jadi Gilang akan membacakan email-email yang sudah masuk ke podcastbiarlega@gmail.com. Ya, dimana kalian bisa ceritakan apa aja dan insya Allah dibacain. Oke, yang pertama dari Luluk, first mail, subjeknya Luluk Aulia Agni. Assalamualaikum Bang Gilbas. Waalaikumsalam. Nama aku Luluk Aulia dari Desa Kabut Asap Palembang. Ya Allah, kasihan banget Desa Kabut Asap jemputnya. Ya, itu gue juga sedih sih liatnya. Semoga cepet hilang ya. Panggil aja Luluk, mau panggil Ralin Syah juga boleh. But you can call me but you may call me mine. Ya Allah. Kamu pakai hijab, aku lihat fotonya ya, dan kamu ingin dipanggil Ralin Syah. Ralin Syah tuh tidak berhijab loh. Jangan dong, kamu sudah berhijab malah ingin dipanggil yang auratnya terbuka. Betul, aku baru pertama kali dengar podcast Bang Gil yang temanya berpikir kreatif loh. Dengernya sambil ngetik tesis pula, hehe. S2 mantap. Bang curhat dong, kok jadi mama kayak mama dan jadi gini bang, aku punya badan yang bisa dibilang 11-12 sama model-model Victoria's Secret. Badan aku sedikit melar ke samping dengan tinggi yang lumayan ke atas. Oh jadi udah tinggi lebar gitu ya. Dengan kondisi badan aku yang kayak gitu, kadang aku sering dibully, dikata-katain bahkan sama kakakku sendiri. Misal kakakku suka bilang, makanya gak laku-laku endut sih. Padahal ya Allah bang, dia juga gendut, tapi ya emang sih udah sold out. Aku tahu bang, mereka mungkin main-main sama aku. Cuma Allahu Rabbi, hamba juga manusia tuan. Muka aja agak sangar tapi hati serapuh keripik kentang. Kadang aku juga suka dibully kalau lagi di kendaraan umum ya, tau lah dikatain gimana rasanya kalau udah kayak gitu. Allahu Akbar. Pengen aku lempar ke sungai Musi bang biar jadi makanan ikan di sana, tapi sayang itu dosa, astagfirullah. Gara-gara itu bang aku jadi insecure banget, takut untuk tampil depan umum, takut untuk mulai ngobrol duluan, malah takut untuk kenalan sama orang-orang. Dan jadinya sering dicap sombong. Kalau menurut Bang Gil gimana sih caranya biar kita gak insecure terus? Aku catat ada berapa kali Anda menyebut nama Allah di sini, luar biasa sekali Luluk. Dimulai dengan Assalamualaikum, lalu ada Ya Allah bang, lalu ada Allahu Rabbi, ada juga tadi Allahu Akbar, ada juga Astagfirullah. Luar biasa sekali, aku baca di hari Jumat sebelum Jumatan ini. Caranya mungkin kalau kamu lagi S2, ini dia kayaknya ngemail dari kampus nih ya, ini ada ininya. Ada kayak login, email, username, password Universitas Sriwijaya. Kenapa ada kamu email juga ke saya ini? Jadi saya tahu kamu. Silakan login dengan akun SSO untuk mahasiswa dan dosen. Silakan menggunakan username. Apabila ada kesalahan buat login menggunakan GS, manfaatkanlah hurufnya kapital semua nih. Manfaatkanlah fasilitas internet kampus dengan bijak. Ini dia nggak bijak nih Pak. Dia pakai email-email ke sini nih, ke podcast Pak, bukannya buat riset tesis. Gimana caranya? Kalau udah S2 menurut saya kamu umurnya berarti sudah cukup ya. Seperti yang saya selalu bilang adalah
Tidak usah dengerin omongan orang yang tidak penting, oke? Pikirkan saja yang penting-penting dalam hidupmu. Mungkin saya hanya akan mendengar omongan bos saya, omongan ibu saya, omongan ayah saya. Udah, yang lainnya nggak usah didengerin. Itu cara paling gampang tidak insecure di hidup ini. Ingat, ujungnya kita semua MOKAT, mokat. Jadi tidak perlu diambil pusing dengan obrolan-obrolan orang. Orang tuh ngejekin tuh biar dia merasa lebih baik tentang dirinya. Makanya dia ngejekin orang lain, agar dia merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Karena dia sendirinya insecure sebenarnya. Tapi untuk merasa dia lebih baik dan tidak insecure adalah dengan ngejekin orang. Jadi dulu jangan melakukan hal yang sama, oke? Karena what goes around comes around. Gue percaya banget di bumi ini kayak gitu, di dunia ini. Apa yang lo lakukan eventually akan balik lagi ke lu, entah ke keluarga lu, entah ke anak lu nanti. Jadi berbuat baik terus aja. Saya Gilang, selamat malam. Luar biasa. Thank you Bang Gil udah baca email aku. Semoga sukses dan barokah. Kapan-kapan main Palembang, nanti aku tunjukin resto pempek yang enak. Tunjukin aja sih, nggak traktir. Hehehe. Wassalam Bang Gil Bas with love Ralin Syah. Waalaikumsalam. Aku udah pernah makan pempek candy di sana, itu doang sih. Mau tanya dong Muhammad Iqbal, setelah mendengar hampir semua episode podcast lu, terutama setelah lu mulai baca-baca email yang dikirim ke lu, bahwa gue tipe orang yang males mulai obrolan basa-basi ke orang yang menurut gue gak tertarik. Cuma gue agak kesulitan membuka diri ke teman gue. Mau tanya dong, kira-kira gimana ya menurut lu Bang cara membuka diri ke orang lain? Kalau menurut pengalaman gue, lu bisa buka diri ke orang lain adalah ke orang yang sangat nyaman bagi lu. Lu bisa cerita, entah gak harus pasangan ya, lu bisa temen, bisa apapun gitu. Jadi kalau lu merasa sulit membuka diri ke temen lu, berarti si temen lu itu belum sedekat itu sama lu kalau menurut gua. Karena kalau udah deket gitu, kayak kita udah seneng, pasti kita bisa membuka diri secara otomatis dan gak malu-malu dan tidak ada batasan sesama teman. Terima kasih banyak Iqbal sudah mengirim email. Oke. Lanjut lagi. Apa namanya nih? Subjeknya jagung manis makanan kita enak dimakan pakai bismillah. Apaan sih jagung manis? Dari Angga De Satrio. Hey, ternyata Anda gemar mendengar solid-solid interview, ngobam, dan podcast seminggunya Pican juga ya. Ternyata apa cuma we doang yang dengerin solid-solidun interview, ngobam, dan podcast seminggu itu? Gak cuma we, ya enggak lah. Emang ada 7 miliar orang di dunia, semua beda hobinya. Jangan paling keren. Anjrit, gue kesel banget sama yang selalu ngomong apa cuma we, dan gue juga kesel sama orang yang menyebut diri gue dengan we. Sebegitu malasnya ngetik lu anjir betul. Kenapa yang curhat di podcast lu pada kocak sih? Maaf ya teman-teman, tapi saya cekikan mendengar respon si kritik ini membacakan curhatan kalian. Oh iya, lu sering baca buku Bang? Soalnya di tiap episode ada aja quotes yang keluar dari mulut lu yang bikin iya juga ya anjir. Tidak, saya tidak suka baca buku. Bukan gak suka sih, jarang sekali saya membaca buku gitu. Kayak novel kadang sesekali beli kalau ada yang kayak kata orang bagus gitu, atau buku-buku yang yang kayak kemarin di episode berpikir kreatif tuh kayak bukunya KDRI, bukunya Yoris Bastian yang emang tentang cara kita untuk apa sih istilahnya self development ya, buku self development. Kalau kayak novel gitu jarang banget sih. Gue aja baca Harry Potter cuma sampai 3 karena yang keempat terlalu tebal. Terima kasih banyak atas emailnya. Kita lanjutkan lagi ke Asri. Curhat biar lega. Asri Devi. Ya kan benar. Asri Devi. Assalamualaikum. Halo Bang Gilbas. Waalaikumsalam. Kenalin aku Aci. Hai Aci. Sekarang aku ngajar di salah satu SMK swasta di Bandung. Lagi galau soal karir di dunia pendidikan yang kesejahteraannya cukup miris, apalagi honorer. Gimana sih Bang biar yakin sama profesi kita? Apa yang Abang lakuin buat dapat poin dan merasa bahwa profesi Abang sekarang adalah ikigai yang selama ini dicari? Karena aku mau coba lamar kerja ke perusahaan pun masih maju mundur, takut gak bisa dengan rutinitas yang 9 to 5 tiap harinya. Apalagi harus kerja di belakang meja terus-terusan. Makasih Bang, semoga bahagia, sehat selalu, dan dimudahkan untuk segala usahanya. Amin. Cara yakin gak tahu sih. Yang gue lakukan sekarang ya, gue udah dari 2011 sebagai stand up comedian. Gue pun gak tahu apakah gue akan melakukan ini sampai gue mati nanti. Tapi yang pasti gue seneng banget ngelakuinnya, dan gue pengen ngelakuin ini sampai tua gitu. Jadi kayaknya menurut gue cara yakin dengan profesi yang lu jalani adalah dengan cara lu suka melakukannya. Mungkin lu merasa jadi guru ngajar tuh kayak kesejahteraannya miris, apalagi honorer. Tapi kalau lu seneng mau apa gitu? Kalau lu seneng banget sama profesi guru, mau apa? Lu seneng ngajar mau gimana gitu? Insya Allah
insya Allah menurut film Three Idiots, pursue excellence and success will follow. Sukses, duit, segala macam tuh akan ngikutin, ya. Jadi tenang aja. Dan yang pernah gue denger juga kan, melakukan hidup ini kan kadang kita punya, kerjaan kita nggak sesuai passion. Passionmu itu apa sih emang? Kalau passion tidak bisa bikin dapur lu ngebul, buat apa? Jadi lakukanlah seperti yang saya pernah denger ya, dan saya pernah baca juga, 70 gimana dalam 100% tuh, kalau kata orang tuh kan 70 bagi jadi 70, 20 dan 10. 70% itu adalah yang lu lakukan, yang menghasilkan, yang menghidupi lu, ada pendapatannya, ada duitnya. Yang 20% adalah yang jadi hobi lu, yang lu suka banget lakuin tapi belum bisa jadi mata pencaharian. Lakukan 20% dalam hari-harimu. Yang 10% adalah eksperimen, hal-hal baru yang lu belum pernah lakuin, itu di 10%. Jadi dengan harapan 70% untuk menghidupi kan, menghidupi hobi yang 20%. Hobinya tetap lu jalanin dikit-dikit. Mungkin lama-lama lu jago di hobi lu 20%, itu makin lama makin besar. 20% makin besar jadi 30, jadi 40, lama-lama jadi 70. Jadi menggantikan kerjaan lu yang sebelumnya, jadi pendapatan. Lalu yang 20, yang tadinya 10% cuma eksperimen, berubah jadi 20. Yang bisa jadi hobi baru lagi. Dan 10-nya ada lagi di belakangnya, yang eksperimen, hal baru lagi. Dengan itu lu akan banyak belajarin hal dan akan macam-macam skill yang bisa lu dapat. Jadi itu 70, 20, 10 akan berubah, terus bergerak, bergeser terus sampai lu menemukan yang lu suka kan. Ingat, semua kita belum berakhir sampai akhirnya aku lengkap sudah. Nah, selama belum lengkap, ngerjain apapun, belajar apapun. Mantap gak gue? Gak ada subjek dari Lucky Amalia. Halo Mas Gilang, baru 2 minggu ini dengerin podcastmu. Lumayan lah dengerin pas lagi gabut. Iya betul, karena tidak ada yang mendengar podcast ini kecuali lagi gabut. Meski kadang ku bilang isi podcastmu gak jelas, cuma mau ngeluarin isi kepala aja, tapi dari podcastmu ini bisa memotivasi untuk orang-orang seperti aku dalam kurung introvert. Pengen nyoba hal-hal baru tapi masih malu untuk hajar aja apa yang pengen dikerjain. Sesuai quotes Bang Panji, impian akan selalu menghantuimu dan datang di masa depan dalam bentuk penyesalan. Kurang lebih kayak gitu quotesnya, betul sekali. Kalau yang pernah saya baca juga, lebih baik Anda menyesal karena melakukan daripada menyesal karena tidak melakukan. Ya, mau nanya dikit, Anchor itu harus di-download aplikasi atau bisa lewat web? Bisa buat dua-duanya, Lucky Amalia. Di web ada anchor.fm. Kalau di aplikasi ada Anchor, silahkan dicari. Oke, udah gitu aja. Terima kasih sudah dibaca. Sukses terus buat karir Mas Gilang. Regards, Lucky Amalia. Terima kasih banyak Lucky Amalia. Lanjut ke email berikutnya setelah lagu berikut ini. Asik. Ngemail biar lega dari Doni Setio Listianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama gue Doni. Sebelumnya terima kasih sudah membuat podcast biar lega, podcast cadangan setelah podcast unggulan habis atau nggak upload lagi. Hahaha. Gak apa-apa. Emang podcast gue jangan dijadikan yang utama. Yang utama tetap sholat dan baca Al-Quran. Oke. Podcast yang hampir mirip dengan podcast awal minggunya Adri karena kebanyakan monolog mengeluarkan isi pikiran, walaupun sekarang Pam udah jarang monolog, tapi gue sangat suka mendengarkan pikiran orang macam lu Bang. Betul, karena Adri salah satu inspirasi saya. Pertama kali Adri ngeluarin podcast 3 tahun lalu ya, gue dengerin mulu tuh. Sampai Adri adalah alasan gue download SoundCloud waktu itu. Gue 26 tahun swasta dan udah punya 1 orang anak. Sekarang berumur 8 tahun. Wow, berarti Anda nikah umur 18 dong nih, luar biasa. Anaknya umur 8 tahun, 8 Oktober ini. Iya, gue MBA saat sekolah. Oh, MBA saat sekolah. Tepatnya saat hampir lulus, alhamdulillah gue dapat diterima di perusahaan otomotif terbesar di Indonesia saat itu, walaupun jalanin karir dari bawah. Tapi akhirnya tahun ini gue udah lulus S1, alhamdulillah Doni. Keren sekali kamu. Semoga memotivasi lu Bang. Kalau biasanya lu baca email buat ngasih saran, tapi kali ini gue sok-sokan ngeracunin biar lu lanjutin kuliah lagi. Pasti lu akan ngedumel, dan itu baik karena podcast ini jadi ada bahan lagi. Terima kasih sudah bacain, sehat selalu lu dan keluarga Bang, dan mulai rajin lagi olahraga. Salam. Doni tidak akan memotivasi karena saya sudah malas dan emang sudah lama saya tinggal. Tidak bisa dilanjutin lagi kuliah saya. Lagian kuliah gue selesai kok. Yang gak selesai adalah skripsinya. Kuliahnya mah selesai semua tepat waktu 4 tahun. Skripsinya yang tidak saya kerjakan. Tapi lu keren bro. Udah punya anak, MBA pas sekolah tapi tetap lulus S1 dan hidup baik-baik aja kan. Mulai rajin olahraga tentu dong. Udah setahun terakhir ini rajin nge-gym gue bro. Biar
Tujuan utama saya nge-gym adalah biar bisa makan seenaknya, tidak pakai mikir. Biar hidup sudah seimbang. Biar lega, Rizky Obindia. Selamat sore Bang Gilbas. Mau nanya dong, dalam kompetisi stand up Suci atau Suca, format penilaian para juri itu gimana sih? Atau apa aja yang dinilai dari seorang komika ketika tampil? Dan penilaian gimana skor nilainya kah? Karena Bang Gilbas sebagai mentor para komika yang berkompetisi, pasti ada tips and trik yang dikasih untuk para komika agar bisa bertahan di kompetisi. Pertama lucu, tentu saja harus lucu ya. Yang kedua kayaknya kalau untuk TV itu berkarakter. Karena gini, semua yang lolos masuk finalis sudah pasti lucu kan. Dan kalau lucu semua, apalagi yang bisa dipilih kecuali karakter. Ya nggak? Yang kelihatan gitu. Dan dalam tanda petik bisa dijual. Karena sekali lagi ini TV. TV adalah bisnis. Bisnis butuh uang, butuh pemasukan. Pemasukan TV dari mana? Dari iklan. Iklan bisa masuk TV ngeliat apa? Lihat rating. Ratingnya bagus, iklan banyak yang masuk, TV banyak duit. Jadi kalau lihat ada sinetron, ada program TV yang baru 1-2 episode sudah dibungkus programnya, itu karena tidak ada iklan yang masuk alias tidak ada duitnya. Ngapain dilanjutin kalau tidak ada duitnya? Itulah TV. Jadi kadang kalau lu lihat ada komik yang kayaknya dia jelek deh, kok dia bertahan ya? Kok kayaknya bagusan dia, tapi kok yang lebih bagus malah yang keluar ya? Nah, jangan kaget karena itu TV. Selain lucu, dibutuhkan juga komika yang mendongkrak rating dan mendatangkan iklan ya. Jadi nggak usah khawatir kalau TV. Untuk para penonton, untuk para komika juga yang mungkin mendengarkan, jangan sakit hati kalau kayaknya gue lebih lucu dari dia, kenapa gue yang eliminasi ya? Mungkin karena Anda kurang bisa dijual di TV. Makanya kalau nggak mau hal itu terjadi, ya nggak usah ikut kompetisi di TV. Bisa kok banyak komik yang sukses tanpa TV. Nah, tapi kalau Anda sudah memutus untuk masuk TV, tidak perlu protes atas sistemnya, karena TV kita dari dulu juga begitu. Ya, benar-benar bikin aus ngomong begini ya. Ya kurang lebih begitulah. Intinya adalah menjadi lucu aja. Udah, lu nggak usah fokus. Gue waktu ikut Suci dulu adalah tiap minggu lucu. Gue nggak fokus ke musuh, gue nggak fokus ke karakter gue tiap minggu lucu dan lebih lucu, bertahan gitu aja intinya. Terima kasih sebelumnya Bang, sukses pada waktunya ya buat Bang Gilbas dan para pendengar. Mantap itu, kata-katanya bagus banget. Sukses pada waktunya, betul. Karena tiap orang waktu suksesnya beda-beda. Ini Luluk yang tadi nih. Oh, bedanya si Luluk emailnya yang kedua nih nggak ada tulisan dari Universitas Sriwijayanya, udah dihapus kali. Dari Nick S, kemaluan. Kenapa kemaluan nama subjeknya? Malam Bang, aku mahasiswa magang. Bang, mau nanya kejadian yang buat abang malu dan gak pernah dilupain apa Bang? Aku mau cerita sedikit nih, aku lagi magang di BNN. Wow. Dan di bagian berantas, jadi banyak polisi dan polisi yang piket tidur di kantor. Beberapa hari yang lalu aku mau ngasih makanan ke tahanan, tapi kudu ke tempat polisi yang piket. Nah, diketok nggak ada jawaban, terus balik lagi ke ruangan, kata kakaknya buka aja, taruh di meja. Ya aku lakuin dong, ternyata polisi yang piket lagi mandi, dia mau keluar cuma pakai kolor boxer gitu. Awkward dong anjing. Untung belum keluar, baru buka pintu doang. Cuma itu aja, thanks. Harusnya yang malu bukan lu ya, dia pak polisinya yang keluar cuma pakai anduk doang, pakai kolor boxer doang. Ya nggak tahu lah, tapi mungkin lu cewek kali ya atau cowok, jadi lebih malu. Apa kejadian paling malu ya, gue nggak tahu sih. Berak di celana di kelas pas SD kali ya. Semua juga pernah, tapi ya gitu aja lah paling lah. Ya. Lanjut, DM, nama subjeknya DM akun centang biru. Nama emailnya Coconut Bella, nama dia. Coconut, apa sih nama samaran nih. Halo Mas Gilang, boleh ya cerita boleh ya biar lega, boleh. Jadi saya udah tahu nih anak stand up comedy Indonesia emang jorok-jorok gitu, suka DM-DMin cewek cantik. Nah, gara-gara itu aku selalu nganggep bercandaan kalau ada komika yang DM. Saya kasih tahu aja, tidak harus komika. Banyak juga profesi lain ataupun orang-orang biasa yang suka DM cewek cantik. Itu hal sangat wajar. Banyak terjadi, nggak cuma komik. Walaupun di komik ada yang terjadi juga memang, tapi tidak hanya komik. Jadi, lanjut emailnya ya. Jadi walaupun gak intens, pernah sering DM-DMan sama komika yang lagi naik banget YouTube-nya sekarang. Tahun lalu pernah nyamperin saya dan berujung bete, soalnya cara ngomong dia sombong banget. Siapa ya?
Komika yang YouTube-nya lagi naik. Naiknya I-nya banyak lagi. Komika yang lagi naik banget YouTube-nya. Siapa ya? Nah, beberapa bulan lalu, nyamperin lagi. Karena ngajak nonton dengan pikiran nggak akan banyak ngobrol. Kuyain aja deh. Taunya gara-gara suatu sesi curhatku baper. Tapi ya teman artis saya bukan dia aja. Wow, dan kamu bangga punya banyak teman artis. Wow, lu keren banget. Gue tuh kayak iri banget lu punya banyak teman artis. Asli. Teman artis saya bukan dia aja, keren lu, Coconut Bella, asli. Ini email paling keren selama gue bikin podcast. Lanjut ya. Tapi ya teman artis saya bukan dia aja. Ada yang bocor ke saya katanya doi juga lagi deketin influencer di kota P. Jadi buat teman-teman yang mau main hati jangan ke circle. Jadi buat teman-teman yang mau main hati jangan yang circle-nya sama. Contoh artis sama buruh pabrik, produser ya mungkin sama tukang gali emas gitu biar aman, biar lega. Thank you. Shannon. Yang ini gak usah dibaca. Tanda panah ke bawah. Dia nyebutin komika mana. Komika daerah mana. Oke, gak akan gue baca. Namamu Shannon ya? Coconut Bella. Oh. Shannon yang punya teman artis banyak. Keren banget. Terima kasih banyak sudah email ke saya. Saya seneng loh ada yang email dan punya teman artis banyak. Aduh. Tolong jangan sebut nama. Update email tragedi check-in. Oh, ini yang di episode sebelumnya nih. Yang dia bilang udah punya pacar tapi check-in sama cewek lain. Oke, lanjutannya nih. Udah berapa menit? Anjing udah 56 menit. Bang Gilbas, sebelumnya terima kasih ya udah bacain email gue yang soal check-in. Jujur gue sangat berterima kasih sama jawaban lo yang bener-bener bikin lega. Terlebih saat lo bilang mampus dengan enaknya. Saat gue bilang gue yang ditinggalin sama si cewek yang check-in sama gue. Dan bener bang, gue itu belum putus sama pacar gue dan dia gak tahu sampai sekarang. Gila lu. Update-nya adalah gue baru putus bang dari pacar gue setelah 1,5 tahun pacaran. Pada akhirnya kami menyerah dengan sikap buruk yang sama-sama kami miliki. Doakan yang terbaik ya bang, mungkin ini akan jadi beberapa minggu yang berat karena patah hati buat gue ke depannya setelah kehilangan dua perempuan ini, pacar dan perempuan yang check-in ini. Setuju Bang Gilba sama Bang Gilang bahwa seharusnya dalam hidup harusnya sih jangan sampai ada yang disesali. Terima kasih Bang, sukses selalu. Salam Bak Kuning Hyang Merih Guna Santiaya Bakti Bang Gilbas. Rasanya sesanti alma mater kita Bang Gilbas sudah implementasikan dengan benar. Dirgahayu Unika Parahyangan, Dirgahayu Bang Gilbas. Lu di episode sebelumnya bilang jangan dibacain, tapi sekarang lu nulis kita satu alma mater, jadi ketahuan lu dong, lu anak Unpar dong. Tapi tenang, Unpar kan mahasiswanya ada ribuan ya, nggak akan ketahuan lu siapa ya. Aduh, akhirnya lu putus sama dua-duanya ya. Ya ampun, ya gimana lah. Oh, kalau kata pepatah kan, you have to stand for something or you fall for everything. Ya, ini kayaknya lu nggak stand ke salah satunya sih. Jadinya lu jatuh semua, akhirnya dua-duanya nggak dapet. Ya, tadi paling nggak udah dapet check-in kan sama yang salah. Aduh, kocak dah orang-orang ini dah. BTW, jika Anda tidak tahu, Bak Kuning Hyang Merih Guna Santiaya Bakti itu adalah tagline, bukan tagline ya, itu apa namanya, motonya Universitas Parahyangan yang artinya kurang lebih cari ilmu gitu, ilmu yang baik untuk diimplementasikan kembali ke masyarakat. Luluk email lagi, lu ngapain email lagi sih? Udah 3 kali second email kayaknya. Ya iya, second email lu belum sempat gue bacain udah email lagi. Halo Bang Gilbas, aku Luluk yang udah kirim email, nggak tahu sih udah dibaca apa belum. Udah tadi. Nggak mau curhat sih, cuma mau bilang terima kasih sudah kasih inspirasi untuk nulis blog. Jadi kemarin malam sambil ngetik tesis aku dengerin podcast Bang Gil yang Connecting the Dots. Dan pas mau tidur tiba-tiba aja kepikiran buat tulisan di blog tentang Connecting the Dots. Monggo mampir di blog aku Bang, kerupukgaring.home.blog. Masih amatiran sih, tapi kayak namanya hobi. Once again, thank you so much Bang Gil. Keep inspiring us. Semoga selalu sehat, rezeki lancar, barokah. Doain juga semoga tesis aku cepat selesai, jadi bisa aktif nulis lagi. Tetap ditunggu kedatangannya di Palembang, Bang. Kembarannya Ralinsyah. Ralinsyah tidak pakai kerudung, ingat. Dan email ini tidak ada menyebut nama Tuhan lagi. Yang sebelumnya tadi kan ada Allahu Rabbi, ada Astagfirullah. Ini tidak ada. Ya, silakan ada yang mau baca tuh, kerupuk garing. Gue gak mau baca. Sakit hati gak lo?
Lanjut. Dedi Surahman, Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Wah, salam kenal Bang Gilang. Nama saya Dedi Surahman. Saya sering dengar nasihat Bang Gilang yang lumayan bijak dan mencerahkan. Padahal gue nggak nasehatin loh. Gue cuma menjawab email. Orang udah email ya gue jawab aja. Saya punya pertanyaan. Apakah orang yang selalu bersyukur bisa dikatakan bahagia berapapun penghasilannya walaupun pas-pasan secara finansial? Menurut gue ya. Lebih tepatnya adalah orang yang bersyukur adalah orang yang bisa bahagia bukan berapapun penghasilannya, tapi bagaimanapun kondisi hidupnya. Ya. Karena itu susah banget. Intinya kan bukan pasrah sih. Berserah gitu. Berserah pada yang di atas dan bersyukur atas apa yang didapat gitu. Walaupun pas-pasan secara finansial, justru itu pas, tapi cukup kan. Itu namanya pas-pasan, tapi cukup, nggak kurang. Kalau lu ya sebel, anjir gue bayar cicilan rumah atau cicilan mobil bulan ini mahal banget. Tapi poin positifnya adalah tetap kebayar sama lu. Lu ngeluh tapi tetap kebayar, berarti itu yang harus lu syukurin, ya nggak? Nomor 2, kasih saran Bang buat saya yang pengen bisnis tapi nggak jago ngomong dan ngelobi orang. Kira-kira bisnis apa yang tepat? Gue nggak berbisnis ya. Apa yang gue lakukan ini bisnis ya? Ya nggak tahu lah, bisnis jasa kali ya yang gue lakukan ya. Tapi menurut gue, kalau lo nggak bisa melobi orang, tapi lo misalnya ada ide bisnis nih, ya lo cari partner. Makanya kan bisnis biasanya dimulai foundernya ada 2 orang gitu. Satu yang jago ngomong temen lo, ya lo yang jago idenya, ya udah gitu aja. Jadi nggak perlu lo yang ngomong. Sesimpel itu kayaknya sih menurut gue. Terima kasih, semoga sehat selalu dan karirnya makin berkembang. Amin. Terima kasih Dedi. Ya Allah, panjang banget nih emailnya nih. Dari no subject, dari casual capsule. Nama emailnya capsule casual. Hi Bas, good morning. First of all, honestly, I'm not even your fan because I don't watch much about your stand-ups on YouTube. Not even coming to your shows or even following you on any social media. But I just heard some of your podcast and randomly I think about aduh. Pengen ngomong ala penyiar, sakit mulu tenggorokan gue, emang gak boleh kali ya. I just heard some of your podcast and randomly I think about want to meet you as a person and talking about random shit because somehow I know that you are overthinking person just the way I am. Gak usah ketemu gue, gak asik nanti orangnya gue. I know this is freaks, weird, and strange at the same time. I know. Oke, gini. Sejujurnya aku pernah sih meet you in person di 2 event. Pertama di Bandung, dan saat itu aku nggak nonton kamu karena datang telat. Karena bukan kamu yang tujuan utama. Aku datang ke event itu. Wak. Kedua di Idea Fest kemarin, nonton. Dan itu momen pertama aku nonton kamu stand up langsung. Sekaligus kali ke-6 aku nonton stand up kamu dari dalam kurung kalau dari podcast kamu bilang setelah 7 tahun kamu jadi komika. Wak. Ya aku hitungin. Oh jadi dia 6 kali. Tapi sisanya dari YouTube ya. Iya aku ngitungin karena aku baru notice kamu tuh pas di Bandung dan I was like, oh ini Gilbas itu. Tapi dipikir-pikir kok gue belum pernah nemu video stand up dia di YouTube deh. Gitu. Wak. Ada wak terus ketawanya. Dan dari situ sampai detik kemarin aku nonton kamu di Idea Fest. Ya baru sempet nonton 5 video kamu stand up di YouTube, tapi dalam tanda petik meet in a person dan bukan harafiah gitu. Ya ngerti kan? Ya ngerti lah kurang lebih. I don't know, this is random dan emang aku orangnya se-freak dan serandom itu sih. Aku nulis ini di jam 8 pagi dan itu belum tidur, ya ampun. Bukan maraton nontonin video kamu atau maraton podcast kamu. Orang aku baru dengerin sampai episode 4 kok. Itu aja di pause sekarang karena aku tiba-tiba pengen nulis ini. Yang padahal belum tentu juga kamu baca. Ini aku bacain. Cuma dari sejak lihat kamu di Bandung dan sedikit cari tahu tentang kamu, aku end up ke podcast Stand Up Indo. Nah, kalau di situ aku dengar semua dan somehow aku lebih suka dengar kamu ngobrol dibanding kamu ngelawak. Dalam kurung, tapi kan aku baru lihat kamu ngelucu sedikit. Jadi ini bukan judgement atau opini yang sudah mutlak. Ini baru perspektifku yang baru perhatiin kamu sedikit. Setelah nggak ada pidengeon di Stand Up Indo, di situ aku turns out ke biar lega. Waktu itu baru dengar sampai episode 2. Lalu sampailah hari lusa kemarin aku nonton Idea Fest. Masih panjang emailnya.
Lalu sampailah lusa kemarin aku nonton Idea Fest. Kamu tampil kan tuh, aku lihat kamu banget soalnya duduk paling depan. Paling depan. Aku suka materi kamu karena kamu cerdas. Kamu pakai hal simple yang kami, para penonton, akan sangat relate. But, tanda seru, huruf gede semua. Menurut aku, untuk mengangkat hal simple itu tuh not that simple. But you always did that. And luckily, jokes yang kemarin kamu pakai belum pernah aku dengar dan itu menggembirakan banget. Entah karena aku baru tahu kamu dikit atau emang kamu selalu berkarya. Sorry to say this. Kenapa sorry? Dan somehow entah dapat bisikan atau insight dari mana kok aku pas nonton kamu aku mikir nih orang sudut pandangnya beda nih. Gitu anjir kan freak. I don't even know you. Wah, huruf gede semua. Kayaknya nada bacanya gitu ya. Kan freak, I don't even know you. Dan pemikiran itu hanya muncul saat nonton kamu aja. I mean pas nonton komika lain ya udah gitu, jalan aja menikmati. Kecuali Dodit sih. Aku pernah nge-MC ada dia dan aku jadi tahu dia sengak, jadi nggak suka in person. Enggak. Kamu bilang Dodit sombong atau sengak karena kamu kan nggak kenal dekat. Jangan pernah ngejudge orang hanya baru ketemu sekali, 2 kali. Ya, kamu nggak pernah tahu masa lalunya gimana. Kamu nggak tahu sebelum itu dia gimana. Jadi serius. Tapi kayak pas nonton semabuk komedi itu jadi kayak udah nikmatin aja, ketawa aja. Cuma nggak tahu kenapa anjir kok bisa gitu pas lihat kamu fuck freak ya Allah. Nah, terus tadi sore itu sebelum mandi aku boker kan. Nah, aku boker sambil dengerin podcast kamu, otomatis baru yang episode 3 dong kan, yang ngomongin John Mayer, tapi awalnya Hotel Mumbai. And I don't know, I like the way you talk, also the way you think. Secara nggak langsung aku kok mikirnya tuh, kamu adalah orang yang nggak pernah simple memandang dan menilai sesuatu. So tahu lu, like every simple thing, it's not that simple for you. Like you know that everything is always has their own meaning. Wah. Dan di situ titik aku berpikir I really want to meet you in person. Basically aku suka ngobrol sama orang about random shit. Tapi makin kesini kayak makin susah orang diajak ngobrol random, apalagi dalam. Makanya aku pun bikin podcast agar I can talk about random or even deep shits with who I am talking to. Nah bener, udah bikin podcast aja kalau suka ngomong. Gak ada yang dengerin bodo amat, yang penting kitanya seneng. And I hope that I can invite you to talk with me in my podcast, yang bukan siapa-siapa dan hanya remeh sangu ini. Tapi itu cuma harapan dan ini bukan ajakan. Anggap saja hanya lawakan. Bas, terus berkarya ya. Aku mau maraton biar lega lagi nih, tapi nggak akan nonton video kamu. Nggak apa-apa ya, hahaha. Aku mau nonton langsung kamu aja nanti kalau ada waktu dan kesempatan lagi. Aduh, nonton video gue dong. Aduh, gue sedih banget nih nggak ditonton videonya. Oh iya, aku nulis ini selain karena aku emang suka nulis, kedua karena agar tumpah aja, karena aku nggak suka mendem sesuatu. Yang ketiga, biar aku bisa tidur. Karena somehow kalau habis nulis sesuatu, aku baru bisa tidur. Hehehe. Jadi kalau kamu baca, thank you so much. Kamu keren. Kalau kamu nggak baca, at least aku bisa tidur. Udah itu aja, dan kamu tetap keren. Karena buatku, semua orang yang berkarya itu keren, termasuk aku. Good morning, Bas. G. Wah, pakai inisial. Jadi yang ngirim G. Kayaknya Gisel deh. Terima kasih banyak buat emailnya yang sudah sangat panjang, udah meluangkan waktu untuk email panjang dan sudah saya bacakan, oke? Udah 1 jam 8 menit, bro. Masih banyak emailnya, ya Allah. Banyak bener ya orang-orang pada email ya. Terakhir ya. Pertanyaan dari Rio Pradana. Selamat pagi, siang, sore, malam Bang Gilbas. Aku punya satu pertanyaan. Pernah dikatain aneh nggak sama orang yang lebih aneh nggak sih? Terima kasih bacain sukses terus Bang. Dikatain orang aneh sama orang yang lebih aneh. Nggak tahu dah. Pernah kali ya? Nggak inget. Satu lagi deh. Asmoro Wegik, curhat hobi karir passion. Selamat pagi Bang Gilbas, salam kenal. Gue salamnya pakai selamat pagi soalnya pas ngetik ini jam 3 pagi sambil dengerin podcast lo yang berpikir kreatif. Lagi gak bisa tidur parah soalnya. Betul, ini email pertama gue di podcast biar lega sesuai sama subjek yang gue tulis Bang. Gue mau curhat soal hobi, karir, dan passion. Jadi gue sebelum kerja di bidang kreatif, dalam kurung desainer grafis, gue mengamini kalau itu kerja yang sesuai sama hobi gue. Long story short, gue sampai di titik dimana gue ngerasa capek banget ngikutin pola kerja kreatif dari perusahaan. Gue sampai di titik dimana gue jenuh sama hobi gue dan kerjaan gue. Dalam kasus ini hobi gue hobi banget gambar. Gue gak tahu ini karena pola dari kerjaan apa gimana, tapi gue sampai males karena apa yang gue buat harus ada proses approval dan revisi. Dan belum lagi mikirin konsep yang harus dinaikin biar bisa naikin engagement feed. Gue merasa apa yang gue kerjain udah gak bisa ngewakilin perasaan gue. Gue gak bisa jujur sama karya gue
Gue udah gak dapet bebasnya dan keasikan dari membuat karya sampai akhirnya gue decide buat cabut dari kerjaan. Awalnya gue mikir buat slow down dulu dan balikin mood, sampai sekarang gue belum bisa dapetin lagi kesenangan dari hobi gue tersebut. Selain karena gue lagi di posisi nganggur dan butuh pemasukan, jadi pemikiran gue melulu ke hal komersil dan money oriented. Menurut lu apa yang harus dilakukan saat udah kehabisan tenaga buat ngejalanin hal yang lu suka? Gitu aja bang, maaf kalau curhatnya kepanjangan dan biar lega aja gitu, terima kasih. Kayaknya pas ada yang gue omongin ya soal 70, 20, 10 itu ya. Mungkin tadinya nih gambar tuh favorit lu banget, tapi menurut gue ada yang quotes yang salah yang dulu gue juga sempat memuja-muja gitu kan. Ada yang bilang lakukan yang lu suka dan lu nggak akan pernah kerja seumur hidup lu. Lu yang lu lakuin ini kayak main-main gitu. Mungkin ada benernya, tapi gini, hobi itu jadi menyenangkan karena apa? Hobi jadi seneng kan karena nggak ada deadline, nggak ada yang maksa lu mau ngelakuin kapanpun yang lu mau, lu ngelakuin dengan seneng, lu ngelakuin dengan sangat bahagia tanpa ada tekanan dari apapun, itu dari siapapun. Itu yang bikin hobi itu menyenangkan. Saat hobi, misalnya hobi gambar, terus hobi berubah menjadi pekerjaan dan apalagi menjadi pekerjaan full time, jangan kira dengan lu bekerja dengan sesuai hobi lu nggak ada tekanan dari bos, lu nggak ada deadline, lu nggak ada revisi gitu-gitu. Jadi akan selalu ada di hobi lu, dan hobi lu jadi nggak menyenangkan dalam tanda petik kayak sebelumnya saat hanya masih menjadi hobi gitu ya. Jadi kalau menurut gua lu sekarang nih tetap cari apa yang bisa menghasilkan uang. Mungkin lu harus ubah gambar lu itu, hobi menggambar jadi 20% itu lagi gitu, biar lu masih balikin lagi mood yang ngelakuinnya itu nggak ada paksaan. Mungkin sebelum tidur, setengah jam sebelum tidur gitu, dan lu tadi tetap apa yang bisa lu kerjain yang menghasilkan uang gitu ya, biar hidupnya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kalau lu nggak ada duit kan daripada lu nganggur gitu kan, ya nggak? Atau lu mungkin bisa tetap menggambar di kerjaan yang penuh deadline itu. Ya udah nih gue ngerjain buat kerja aja, tapi ntar lu pulang ke rumah lu ada 20% yang lu lakuin. Misalnya di situ lu ngedesain apa kan, desain grafis kan, lu desain yang nggak sesuai dengan taste lu, nggak sesuai dengan gaya lu, ya udah lu desain aja, telan aja lah, itu buat kerjaan kok. Nanti di rumah baru lu lampiasin dengan gambar yang lu suka. Misalkan lu gambar pakai areng hitam gitu, lu gambar pakai kapur yang lu nggak bisa lakuin di kerjaan. Jadi itu untuk melampiaskan jiwa-jiwa seni lu yang ingin keluar gitu. Jadi lu tetap bisa waras di kerjaan, ya nggak sih? Atau sih gue mikirnya gitu. Udah 1 jam. Terima kasih banyak. Siapa namanya tadi? Asmoro Wagik, semoga menemukan lagi api-api dalam diri lu. Semangat untuk kembali menggambar karena itu yang lu suka. Email-email yang belum gue baca banyak banget nih minggu depan ya. Insya Allah, oke. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Ini akan segera gue upload. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.